Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen syariah, kami, Muhammad Salman Al-Farisi dan Naufal Atallah, akan membuat video dengan tema manajemen syariah pada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam menjadi salah satu kisah Nabi yang selalu terngiang-ngiang di kalangan umat muslim. Kisahnya yang selalu mengandung pesan mendalam tentang haji dan kurban kerap diceritakan secara turun-temurun. Nabi Ismail alaihi salam merupakan anak dari bapak para nabi kita, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Hajar. Karena kisahnya yang penuh kebijaksanaan, maka sudah seharusnya umat Islam tahu bagaimana kisah Nabi Ismail secara lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 54 yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ismail alaihi salam lahir di Kan'an. Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar awalnya tinggal bersama di Palestina. Namun suatu hari Allah memuji Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail kecil dan Siti Hajar ke tempat yang tandus. Hajar pun penasaran, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim akan kemana mereka pergi. Ia terus mengulang pertanyaan hingga akhirnya Siti Hajar bertanya yang terakhir kalinya, apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun mengiyakan. Lalu Siti Hajar menjawab dengan meyakinkan bahwa Allah tidak akan mengantarkan mereka di sana. Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka dengan perasaan kalut sambil berdoa agar Allah senantiasa melindungi mereka. Demikian pula Hajar yang terus meyakinkan dirinya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendirian. Ia bertahan hidup dari bekal air yang dibawa dari Syam, Palestina. Lama-kelamaan, persediaan bekal pun habis. Hajar pun haus. Begitu pula Ismail kecil yang menangis karena ingin meminta minum. Hajar pun berusaha mencari sumber air dengan berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali balikan. Tetapi hasilnya nihil, karena di tempat tersebut tidak ada penghuni selain mereka berdua. Tiba-tiba ada yang menyapa Hajar saat ia berada di Bukit Marwah. Ia mendengarkan dengan seksama bahwa akan ada seseorang yang akan menolong Siti Hajar beserta anaknya Ismail. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril untuk membuat sumber mata air yang kelak akan menjadi buah tangan favorit para jamaah haji. Sambil menangis, Ismail kecil mengentakkan kakinya dan keluarlah air jernih dari tanah yang tandus. Hajar pun senang sekali hingga bergumam, Zam, 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 yang artinya adalah berkumpul. Itulah asal mula sa'i sebagai salah satu tahap saat haji dan segarnya air Zam-Zam yang dirindukan oleh jemaah haji seluruh dunia. Pelan-pelan, Hajar dan Ismail menemukan kehidupan di Mekah berkat air Zam-Zam. Suatu ketika, datang suku Jurhum yang sedang mencari air. Mereka melihat ada burung yang berputar-putar dan berharap bahwa itu tanda adanya sumber air. Mereka menebak-nebak sambil berharap, dan ternyata dugaan mereka benar. Dan kemudian bertemu dengan Siti Hajar beserta Ismail. Kemudian Hajar membuat perjanjian untuk tidak merebut sumber air tersebut. Mereka pun setuju. Kemudian hidup bertetangga dengan rukun. Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, sopan, dan taat kepada Allah seperti yang diajarkan oleh ibunya. Tahun demi tahun berlalu, Ismail pun tumbuh dewasa. Lalu Allah menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim dengan memberinya mimpi untuk menyembelih anaknya. Mimpi Nabi merupakan pertanda bahwa perintah kurban akan turun. Kemudian ia meminta pendapat anaknya Ismail. Tak butuh waktu lama, Ismail meminta bapaknya, Nabi Ibrahim, untuk patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama Nabi Ibrahim. Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia, Ismail, menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim membawa Ismail ke perbatasan Mina dan Muzdalifah. Menurut catatan sejarah, lokasi penyembelihan berada di Jabal Qurban, masih dekat dari peristiwa di mana iblis menggoda Ibrahim supaya membatalkan penyembelihan. Nabi Ibrahim tak tinggal diam. Ia menyambit dengan batu yang kini dikenal dengan sebutan lempar jumroh pada prosesi haji. Setelah sampai di Jabal Qurban, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dan menutup matanya dengan kain putih. Saat pisaunya siap menyembelih anaknya, malaikat Jibril menggantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Kejadian tersebut Allah catat dalam surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nabi Ismail adalah anak yang soleh, yang percaya dengan kekuasaan Allah. Tanpanya, umat Islam tidak akan mengetahui esensi kurban agar manusia saling berbagi satu sama lain. Selain itu, Allah juga tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Selama manusia berusaha mencari solusi, maka Allah akan bantu hambanya keluar dari krisis yang ia alami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kisah Nabi Ismail. Semoga kita bisa mengambil hikmah ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.